Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Apa kabar semuanya? Baik. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang protista mirip jamur dan protista mirip tumbuhan. Nah sebelum kita masuk ke materinya, Ibu minta kepada Debbie untuk memimpin kita berdoa. Ibu guru dan teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran kita lakukan yang doa. Sebelum daripada itu, izinkan saya berdoa menurut pelajaran dan kepercayaan saya, agama Kristen Protestan. Berdoa mulai. Bapa di surga, kami semua Tuhan Yesus Kristus, agar firman Tuhan kami mengumpulkan menurut pelajaran kami, dan yang Engkau memberkati kami dari awal pertemuan nanti pelajaran ini. Melalui doa kami dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada Debbie yang sudah memimpin doa. Nah sekarang Ibu absen. Yang pertama, Selvina Regina Amtiran, Hadir, Ibu. Katarina Lebaona, Hadir, Ibu. Yiska Amtiran, Hadir, Ibu. Feby Amtiran. Ada Ibu. Oke, hadir semua. Jadi kita langsung masuk ke materinya. Nah, di sini siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, Selvi? Pengertian protista dan protista mirip hewan. Nah, betul sekali. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat apa itu protista? Protista adalah organisme eukariotik pertama atau paling sederhana. Ya, betul sekali. Jadi, protista itu merupakan organisme eukariotik pertama yang paling sederhana. Nah, sebagai organisme eukariotik, protista memiliki membran inti sel. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran Discovery Learning dari berbagai sumber belajar seperti buku, internet, dan lain-lain. Diharapkan peserta didik dapat terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan yang diberikan, dan mengerjakan tugas yang diberikan. Dapat juga mengidentifikasi ciri-ciri protista secara umum serta dapat mengklasifikasikan protista mirip hewan atau protozoa dan protista mirip tumbuhan atau ganggang dan protista mirip jamur. Nah, kita langsung ke materinya. Baik anak-anak, di sini Ibu punya dua gambar. Ini ada dua gambar, silakan anak-anak lihat. Ya, Jessica. Nah, dari gambar yang anak-anak lihat, ini kira-kira gambar apa? Ibu. Gambar satu contoh dari protista mirip jamur, sedangkan gambar kedua merupakan contoh protista dan mirip tumbuhan. Ya, betul sekali. Jadi, ini merupakan gambar yang ini merupakan contoh dari protista mirip jamur, dan gambar yang kedua itu adalah protista mirip tumbuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang protista yang menyerupai jamur dan menyerupai tumbuhan. Kira-kira di sini siapa yang tahu apa itu protista mirip jamur? Protista mirip jamur merupakan protista heterotrof yang memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan makanannya. Ya, betul sekali. Jadi protista yang menyerupai jamur itu merupakan protista heterotrof yang memperoleh makanan dari organisme lain. Nah, di sini protista menyerupai jamur dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama itu ada Myxomycota, Acromycota, dan Omycota. Nah, di sini yang pertama adalah Myxomycota atau jamur lendir tidak bersekat. Kira-kira siapa yang tahu ciri-ciri dari Myxomycota? Ya, Rizka? Jamur ini memiliki tubuh tidak bersekat, ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak. Ya, betul sekali. Jadi Myxomycota ini merupakan jamur yang memiliki tubuh tidak bersekat, ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak. Nah, struktur tubuh vegetatifnya berbentuk seperti lendir yang disebut plasmodium dan mengandung banyak sekali inti. Nah, perlu kita
kita ketahui, ini reproduksi Myxomycota itu reproduksinya secara generatif dengan cara singami, yaitu melalui peleburan dan dua gamet yang bentuk dan ukurannya sama. Yang kedua itu adalah Acrocyon-mycota atau jamur lendir bersekat. Kira-kira siapa yang tahu ciri-ciri dari Acromycota? Selfie? Ciri yang dimiliki jamur ini adalah tubuh yang bersekat. Ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak, bersifat heterotrof dengan memakan partikel-partikel yang merupakan sisa sampah dan bakteri bersifat motil atau aktif bergerak, dan fase plasmodium tidak multinuklear. Ya, betul sekali. Nah, ini Acromycota ini juga memiliki habitat. Kira-kira siapa yang tahu habitat dari Acromycota? Apakah ada yang tahu? Kalau tidak tahu, ibu langsung saja jawab. Jadi habitat dari Acromycota itu habitatnya di dalam tanah yang banyak mengandung bahan organik sebagai sumber makanannya. Contoh dari Acromycota itu adalah Dictyostelium. Yang ketiga itu adalah Oomycota. Oomycota itu adalah jamur air. Nah, di sini siapa yang tahu ciri dari Oomycota? Kelompok jamur yang memiliki titik sel dari Simosa dan hifa yang tidak bersekat. Ya, betul sekali. Terima kasih Baby. Jadi Oomycota itu adalah kelompok jamur yang memiliki dinding sel dari selulosa dan hifa yang tidak bersekat. Nah, perlu diketahui kalau Oomycota ini reproduksinya dengan vegetatif, yaitu dengan zoospora, yaitu spora berflagel 2 yang mampu bergerak bebas. Nah, contoh dari Oomycota itu adalah Sparolegnin sp yang hidupnya saproid pada batang serangga yang mati, dan ada juga contoh-contoh yang lain. Baik, yang sekarang kita masuk ke protista menyerupai tumbuhan. Protista yang menyerupai tumbuhan ini disebut juga alga. Nah, sebagai ini protista menyerupai tumbuhan ini, dia sebagai organisme bersel satu atau uniseluler dan bersel banyak atau multiseluler. Alga memiliki klorofil yang dapat berfungsi untuk, kira-kira siapa yang tahu fungsi dari klorofil yang dimiliki alga? Kalau tidak ada yang tahu, jadi ibu langsung saja menjawab. Jadi ini fungsi dari klorofil yang dimiliki alga adalah untuk berfotosintesis. Di sini berdasarkan pigmen atau zat warna yang dikandungnya, alga dikelompokkan menjadi 4 divisi. Di sini siapa yang tahu divisi dari protista yang menyerupai tumbuhan? Ada 4 divisi di sini. Ganggang hijau, ganggang coklat, ganggang merah, dan ganggang keemasan. Ya, betul sekali. Jadi 4 divisi yang dimiliki oleh ini protista menyerupai tumbuhan itu ada 4. Yang pertama itu ganggang hijau atau Chlorophyta. Jadi ganggang hijau ini merupakan ganggang uniseluler maupun multiseluler yang dimiliki klorofil yang dominan sehingga berwarna hijau. Disebut ganggang hijau Chlorophyta, jadi dia itu memiliki zat warna. Zat warnanya itu adalah zat warna hijau. Yang jenis-jenis dari ganggang hijau ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada ganggang bersel satu atau satu tidak bergerak, dan ganggang bersel satu bergerak. Yang kedua itu adalah ganggang coklat atau Phaeophyta. Jadi umumnya
ganggang coklat bersel banyak atau multiseluler dengan pigmen coklat. Dia disebut ganggang coklat karena dia memiliki pigmen yang berwarna coklat. Yang dominan di samping memiliki klorofil A dan klorofil B. Jadi pada ganggang coklat ini juga memiliki klorofil, yaitu klorofil A dan klorofil B. Nah, jenis-jenis alga coklat itu antara lain, kira-kira ada yang tahu jenis-jenis dari alga coklat? Ya, Selvi. Yang pertama laminaria, yang kedua makrophytis, yang ketiga Sargassum, yang keempat Ficus. Ya, betul sekali. Jadi jenis-jenis dari alga coklat itu antara lain yang pertama itu laminaria. Dia itu memiliki batang, daunnya berbentuk lembaran, mengandung yodium dan alga-algina. Yang kedua itu adalah Macrocystis, menghasilkan yodium. Yang ketiga Sargassum, daunnya berbentuk lembaran. Dan yang terakhir itu Ficus, dia bentuk daun berupa lembaran. Yang ketiga itu ganggang merah atau Rhodophyta. Yaitu ganggang merah ini merupakan ganggang yang tubuhnya bersel banyak atau multiseluler dan memiliki klorofil A dan klorofil B dengan pigmen dominan merah atau picoetirin dan karotin. Bentuk tubuh yang menyerupai tumbuhan tinggi dan hidup di laut banyak biasa dimanfaatkan manusia untuk membuat makanan berupa agar-agar. Nah, cara reproduksi dari ganggang merah itu secara vegetatif dengan membentuk spora dan secara generatif dengan anisogami. Terus jenis-jenis alga merah itu antara lain, kira-kira siapa tahu jenis-jenis dari alga merah? Nah, kalau tidak ada yang tahu, ibu langsung saja menjawab. Jadi jenis-jenis dari alga merah itu yang pertama Euchema spinosum, yang kedua itu ada Geridium sp, dan yang terakhir itu ada Batrognospermum. Ya, dan itulah jenis-jenis dari alga merah. Yang terakhir itu adalah alga ganggang kemasan atau Chrysophyta. Nah, ganggang ini ada yang bersel satu atau uniseluler dan bersel banyak atau multiseluler. Jadi anak-anak perlu tahu di sini kalau disebut sebagai uniseluler itu karena memiliki dia bersel satu. Sedangkan kalau multiseluler itu karena tumbuhan ini bersel banyak. Berikut adalah jenis-jenis alga kemasan. Antara lain yang pertama itu dia bersel tunggal, yang kedua itu ada bersel banyak. Kalau yang bersel tunggal itu ada Acromonas, bentuknya seperti bola, memiliki flagel yang panjangnya tidak sama dan reproduksinya dengan cara membelah diri. Betul sekali. Yang kedua itu adalah Navicula. Dia sering disebut dengan diatomi atau ganggang persik. Jadi bentuk tubuhnya itu kotak atau elips. Jika mati, fosilnya akan membentuk tanah. Yang terakhir itu adalah Pinolaria. Dia itu mirip dengan diatom. Yang kedua itu dia bersel banyak. Contohnya itu Pantheria. Dia tubuhnya berbentuk benang, hidupnya di air tawar, reproduksinya secara vegetatif dengan membentuk zoospora dan secara generatif dengan pertemuan sel telur yang dihasilkan oleh oogonium dan sel sperma yang dihasilkan oleh antheridium. Ya, betul sekali. Nah, dari penjelasan ibu tadi, apakah ada yang mau bertanya? Terima kasih. Kalau begitu, di sini ibu sudah menyiapkan LKPD-nya ada 2. Jadi ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu Iska dan Selvi, dan kelompok 2 adalah Katarina dan Feby. Nah, ibu akan berikan kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD ibu. Ini LKPD-nya kelompok 1.
soal itu ada film-film. Nah, silakan dikelompokkan mana yang termasuk protista jamur, mirip jamur, dan protista mirip tumbuhan. Nah, waktunya sudah habis, jadi sekarang Ibu persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 1. Berdiri di tempat saja juga bisa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perhatikan film-film protista berikut. A. Film Omikota. B. Film Mikromikota. C. Film Piropita. D. Film Eugromikita. E. Film Acrasiomikota. F. Film Phaeopita. G. Film Grossopita. H. Film Rhodopita. I. Film Propita. Dalam film-film protista di atas, film mana saja yang termasuk ke dalam protista mirip jamur dan protista mirip tumbuhan? Jawab. Film protista mirip jamur meliputi Mikomikota, Acramicota, dan Omikota. Film protista mirip tumbuhan harga hijau, Propita dengan coklat, Phaeopita dengan kemasan, Chrysopita dengan merah, Rhodopita, Eugropita, dan Piropita. Sekian presentasi kami. Kami berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, sekian dan terima kasih. Ya, bagus sekali presentasinya dari kelompok 1. Tidak ada pertanyaan, jadi langsung saja Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pasangkanlah antara film pada algae dengan pertanyaan di bawah ini secara benar. Film Omikota pasangannya adalah B karena bersifat uniseluler dan tidak memiliki kloroplas. Jamur air memiliki dinding sel terbuat dari selulosa yang berbeda dengan dinding sel jamur sejati yang terbuat dari pliskarida yang disebut kitin. Yang kedua adalah film Myxomicota. Pasangannya adalah H. Karena ciri yang dimiliki jamur ini adalah tubuh yang bersekat, ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak. Bentuk tubuh seperti lendir atau plasmodium, yang merupakan massa protoplasma, tidak berdinding, berinti banyak, bersel satu atau bersel banyak. Struktur tubuh vegetatif menyerupai amoeba, berbentuk seperti lendir, plasmodium, tetapi cara berkembang biaknya menyerupai fungsi. Film Acrasiomicota, pasangannya adalah E karena berwarna berpigmen kuning atau oranye, walaupun ada sebagian yang berwarna terang. Jamur ini bersifat heterotrof dan hidup secara bebas. Film Piropita, pasangannya C karena sebagian besar hidup di laut, banyak terdapat di laut tropika. Sebagian kecil hidup di air tawar yang dingin dengan aliran deras yang banyak oksigen. Perkembangbiakan vegetatif berlangsung dengan membentukkan spora haploid yang dihasilkan oleh sporangium, dan generatif dengan ogami, contoh spesies
Chondrus cryptus, dan Gigortina mammillaria. Filum Euglenophyta. Pasalnya I, karena habitat di air tawar atau tempat yang lembab, reproduksi dengan membelah diri, pembelahan biner, contohnya genus Euglena. Demikian dari hasil presentasi kami. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Pas. Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dan terima kasih. Terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Jawaban kalian memang luar biasa, tidak ada yang salah. Jadi sekarang Ibu langsung saja. Tapi sebelum Ibu memberikan kesimpulan, kira-kira ada yang mau bertanya atau tidak? Pas. Ya, kalau tidak ada, langsung saja Ibu memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah protista itu merupakan organisme pertama atau yang paling sederhana. Betul. Nah, sebagai organisme eukariotik, protista itu memiliki membran inti sel. Nah, berdasarkan kemiripan ciri-cirinya dengan organisme lain dan cara memperoleh makanannya, protista itu dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu ada protista mirip hewan yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu protozoa. Yang kedua itu protista mirip tumbuhan atau alga, atau biasa juga disebut dengan ganggang. Dan yang ketiga itu protista mirip jamur atau jamur protista. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1, jadi ini dari filum-filum protista. Di atas filum yang termasuk ke dalam protista mirip tumbuhan itu ada protista yang merupakan protista mirip tumbuhan itu. Yang pertama itu ada alga hijau atau chlorophyta, yang kedua itu ganggang coklat atau biophyta, dan yang ketiga itu ganggang keemasan atau chrysophyta, dan ganggang merah atau rhodophyta. Nah, sedangkan filum protista yang mirip jamur itu meliputi Myxomycota, Achromichota, dan Oomycota. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Setelah memberikan kesimpulan, apakah ada yang masih mau bertanya? Pas. Ya, kalau tidak ada, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Kiranya ini pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Nah, sekarang Ibu minta satu anak untuk memimpin kita berdoa. Kalau tidak ada yang mau berdoa, biar Ibu saja yang berdoa. Oke. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa. Dan izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya Katolik. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami selama pembelajaran kami hari ini. Kiranya apa yang kami dapatkan bisa bermanfaat bagi diri kami dan juga bisa bermanfaat untuk sesama kami. Nah, inilah doa dan harapan kami demi Kristus Tuhan dan sementara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai ketemu minggu depan. Selamat siang semuanya. Siang, Bu.